Pernah nggak sih kalian terjebak dalam daftar instruksi yang panjang dan bikin pusing di tempat kerja? Kayaknya kita semua pernah ya. Padahal, dalam dunia bisnis, kejelasan itu segalanya. Nah, hari ini kita bakal belajar cara mengubah kerumitan itu jadi sebuah peta visual yang bisa dimengerti siapa aja di tim kalian dalam sekejap. Siap buat nyederhanain hidup kalian? Yuk, kita mulai. Coba deh, lihat bedanya. Jauh banget kan? Di sebelah kiri, kita punya algoritma. Ini tuh kayak tembok teks yang padat, bacanya butuh konsentrasi penuh. Ya, fungsional sih, tapi bikin capek. Sekarang, lihat yang di kanan. Logikanya sama persis, tapi dalam bentuk flowchart. Otak kita tuh langsung klik dan paham alurnya cuma dalam hitungan detik. Nah, itulah keajaiban dari visualisasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dari logika ke peta visual. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya di dunia bisnis, satu aja kesalahpahaman kecil itu bisa jadi kayak bola salju, makin lama makin besar, dan ujung-ujungnya bisa bikin proyek gagal dan rugi besar. Algoritma itu ibaratnya kayak resep masakan yang ditulis dalam bentuk narasi panjang. Semua bahan dan langkah-langkahnya sih ada di sana, lengkap. Tapi kita harus baca berulang-ulang biar benar-benar paham. Nah, buat sebuah tim, ini tuh kayak nyoba masak bareng, tapi resepnya cuma satu dan panjang banget. Gampang banget salah tafsir, kan? Nah, disinilah flowchart muncul jadi pahlawan. Flowchart itu ibaratnya GPS buat proses bisnis kalian. Dia mengubah daftar instruksi yang rumit jadi peta yang super jelas, sehingga semua orang di tim, dari level CEO sampai anak magang, bisa lihat tujuan dan rute yang sama, tanpa ada yang tersesat. Oke, terus gimana cara bikinnya? Susah nggak sih? Tenang, ini lebih gampang dari yang kalian bayangin. Kita cuma perlu belajar ABC-nya aja, yaitu 5 simbol dasar yang bakal jadi senjata rahasia kalian buat memvisualisasikan proses apapun. Nah, ini dia kelima simbol utamanya. Pertama, ada terminator yang bentuknya oval. Ini buat nandain awal dan akhir proses. Kedua, proses, bentuknya persegi panjang. Ini buat setiap aksi atau tugas yang dikerjakan. Ketiga, keputusan, bentuknya belah ketupat. Ini buat percabangan logika. Keempat, input-output. Bentuknya jajar genjang. Ini buat data yang masuk atau keluar. Dan yang terakhir tentu aja, garis alir. Panah yang nyambungin semuanya. Coba perhatiin simbol yang satu ini baik-baik. Ini bukan sekedar simbol biasa. Ini tuh jantungnya dari setiap proses bisnis yang dinamis. Simbol keputusan inilah yang ngasih kecerdasan ke alur kerja kalian. Panah masuknya cuma satu, tapi panah keluarnya wajib bercabang jadi 2 atau lebih. Disinilah pilihan dibuat. Disinilah proses kalian jadi hidup dan responsif. Oke, kita udah punya simbolnya. Sekarang gimana cara ngerakitnya jadi satu flowchart yang utuh? Gampang. Ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kalian coba. Pertama, tentukan tujuan. Ini penting. Kalian mau nyelesain masalah apa sih sebenarnya? Kedua, rumuskan langkah. Coba tulis saja semua langkahnya secara berurutan. Ketiga, gambar simbol. Nah, baru deh mulai gambar. Bisa pakai aplikasi kayak Canva atau Miro, atau bahkan pulpen dan kertas juga boleh. Keempat, dan ini nih yang paling krusial, validasi alur. Jangan kerja sendiri. Ajak teman satu tim, terus coba jalanin flowchart-nya bareng-bareng, terutama buat skenario gimana kalau ada yang salah. Ini bakal ngebantu banget nemuin kelemahan di proses kalian. Oke, kita udah tahu cara bikinnya. Sekarang yuk kita lihat kenapa ini penting banget di dunia bisnis. Gimana sih peta proses ini bisa benar-benar memperjelas alur kerja di dalam tim? Mungkin ada yang mikir, ini kan kelihatannya teknis banget ya. Apa gunanya buat tim saya yang isinya bukan orang IT? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jawabannya simpel, biar peran setiap orang jadi jelas. Bayangin deh proses ngajuin cuti. Ada karyawan yang ngajuin, terus manajer yang harus nyetujuin, dan HRD yang ngeproses. Nah, dengan fitur swim lanes atau jalur renang ini, setiap pihak punya jalurnya sendiri-sendiri. Jadi super jelas siapa ngerjain apa dan kapan. Nggak ada lagi tuh yang namanya saling lempar tanggung jawab. Semua orang tahu persis perannya masing-masing. Oke, bagian terakhir nih. Kita mau naikin level kalian dari sekedar bisa bikin flowchart, jadi bisa bikin flowchart yang bagus. Soalnya ada beda jauh loh antara flowchart yang kayak logika spaghetti, berantakan banget, sama yang rapi kayak blueprint bangunan. Coba dilihat ini. Yang kiri, itu tuh logika spaghetti. Garisnya tumpang tindih, warnanya acak-acakan, pusing bacanya. Nah, yang kanan, ini blueprint yang bersih. Alurnya jelas dari atas ke bawah, rapi, dan langsung bisa dimengerti. Tujuan kita ya bikin yang kayak gini, bukan yang kayak mie instan. Biar hasilnya ingat aja 4 aturan emas ini. Pertama, pakai garis yang lurus dan rapi.
Kedua, konsisten sama warna yang kalian pakai. Ketiga, tulis aksinya aja, pakai kata kerja, jangan bertele-tele. Dan keempat, yang paling penting, hindari benang kusut, jangan sampai garis-garisnya saling ngilang dan bikin pusing. Nah, sekarang giliran kalian. Aku punya tantangan nih. Coba deh pikirin, satu aja proses di tim kalian yang sekarang ini sering bikin bingung, sering salah, atau nggak efisien. Kebayang nggak sih kalau proses itu dibikin jadi peta visual yang jelas buat semua orang? Mulai dari situ, coba deh visualisasikan proses itu, dan lihat gimana keajaiban dari kejelasan bisa mengubah cara kerja tim kalian. Jawabannya mungkin nggak cuma bakal bikin kalian kaget, tapi juga bisa mengubah cara kalian bekerja selamanya.